Ya, selamat pagi pemirsa Blasting TV. Ketemu lagi dengan saya Riko dan pemimpin redaksi Blasting ID, Pak Bastanul Siregar. Kali ini tajuk yang akan kita bahas adalah menghitung kerugian PPS. Ini kelanjutan dari tajuk kita sebelumnya. Semoga ada yang bisa diambil dari video kita kali ini soal wawasan tentang pajak. Nah, soal menghitung kerugian PPS ini nanti akan dijabarkan oleh Pak Bastanul Siregar mengenai apa saja sih poin-poinnya, dan mungkin ada rekomendasi atau mungkin ada saran-saran kepada pemerintah atau kepada pembaca yang mungkin berwenang di tema kita kali ini. Langsung saja kita berikan Pak Bastanul. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Pak Bastanul di Blasting TV kita. Silakan menjelaskan soal tema kita, menghitung kerugian PPS. Baik, terima kasih Bung Riko, terima kasih kawan-kawan di manapun Anda berada. Tajuk kita kali ini tentang menghitung kerugian PPS. Oke, sebelumnya kita minum kopi dulu, Bung Riko. Oh ya. Kopi tambah bersemangat gitu. Nah, ini mungkin agak unik judul ini karena orang tuh biasa melihat PPS itu sebagai program tax amnesty jilid 2 gitu. Tapi kok ada kerugiannya di situ? Gimana cara menghitungnya? Nah, dalam tajuk yang lalu saya sudah mengutarakan persoalan tax ratio kita yang begitu rendah. Nah, inilah salah satu jawabannya. Menurut saya jawaban yang paling menjelaskan kenapa tax ratio kita terus rendah dan bertahan rendah. Bahkan ada satu menteri keuangan itu juga heran, kok tax ratio kita rendah sih? Padahal pertumbuhan ekonomi lumayan lebih tinggi dari yang dulu, kok rendah? Itu menteri keuangan sendiri bertanya begitu, bukan menteri keuangan yang sekarang. Jadi di dalam tradisi akuntansi modern itu mengenal istilah COGS. COGS itu cost of goods sold. Istilah ini biasa ditranslasikan menjadi biaya pendapatan atau harga pokok penjualan. Anak-anak yang biasa meliput bursa itu pasti mengenal dengan istilah ini, atau alumnus atau akuntan lah pasti tahu betul dengan istilah ini, bahwa pendapatan kalau mau naik itu pasti ada biayanya. Jadi biaya itu biasa terdiri atas biaya material mentah, tenaga kerja, overhead, dan seterusnya. Tapi tidak termasuk biaya penjualan administrasi seperti gaji, iklan, dan seterusnya. Jadi COGS ini biasa berbanding lurus dengan pendapatan. Maksudnya semakin besar pendapatan, semakin besar juga COGS-nya. Mungkin di perusahaan itu, misalnya Anda diminta menaikkan pendapatan, Anda juga pasti otomatis menaikkan biaya. Itu udah pemahaman yang wajar. Nah, kenapa tadi saya bilang anak-anak bursa, wartawan bursa itu selalu memelototi ini? Karena COGS itu seringkali menjadi hal yang dilihat untuk menilai kompetitif tidaknya perusahaan. Jadi misalnya COGS perusahaan batubara X itu ternyata tinggi, tapi COGS perusahaan batubara Y ternyata rendah. Karena untuk menggali batubara perusahaan Y itu perusahaan X tadi menggali 5 meter, tetapi perusahaan Y cukup menggali 1 meter, sehingga COGS-nya di Y itu lebih rendah. Nah, sekarang pertanyaannya berapa COGS dari program Sunset OC, pengampunan pajak, dan program pengungkapan sukarela? Ini kan pertanyaan menarik ini. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kerugian apabila COGS melampaui pendapatan? Jadi tadi ini pendapatan di sini, COGS mestinya kan di sini. Ya. Nah, kalau berbalik begini, siapa yang bertanggung jawab? Nah, sebagian dari jawaban atas pertanyaan
itu baru kita peroleh dari rapat dengar pendapat umum kemarin baru-baru di Badan Anggaran. Itu di situ ada mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, terus ada beberapa narasumber seperti Fajar dari Cita, dan dua itu ya memang di situ terlihat Pak Hadi Purnomo sangat unggul, sangat mendominasi. Mungkin ya agak kasihan sama si Fajar gitu, kebanting banget lah. Nah, dari slide-nya Pak Hadi Purnomo itu kita bisa tahu gitu. Hadi itu bahkan menggunakan istilah COX itu sebagai potensi rugi atas hilangnya penerimaan pajak. Dia sevulgar itu maksudnya. Dia menjelaskan dengan terang itu. Inilah potensi rugi atas hilangnya penerimaan pajak. Pada sunset policy, tambahan harta yang dideklarasikan itu 3.000 triliun. Tapi penerimaan yang diterima negara itu hanya 7,6 triliun. Berapa targetnya? 281 triliun. Target 281 triliun, yang diterima cuma 7 triliun. Bayangkan, Bung Riko, betapa rendah capaian targetnya. Nah, jika tambahan harta itu tadi yang 3.000 triliun dikenakan tarif pajak normal, katakanlah kali 35%, maka akan menghasilkan 1.050 triliun. Jika dikurangi penerimaan sunset policy tadi 7,6 triliun, maka menghasilkan kekurangan penerimaan sebesar 1.042 triliun. Nah, inilah jumlah yang hilang dari tangkapan Ditjen Pajak akibat program sunset policy. Inilah nilai COX dari sunset policy pada program yang berjalan pada era Ditjen Pajak Pak Darmin Nasution. Luar biasa besar. 1.000 triliun, Bung Riko. Iya. Bukan nilai yang kecil ini. Dan kalau lihat kita audit BPK terhadap sunset policy ini, datanya itu hilang. Data dari sunset policy hilang. Itu audit BPK ngomong begitu. Terus mau gimana gitu kan? Nah, sunset policy ini, disinilah terjadi. Masa ada SE melawan undang-undang? Ini sunset policy ini, ada SE melawan undang-undang. Dan SE ini yang menang. Kan kebalik-balik ini. Ya, tapi terjadi di Indonesia ini. Makanya saya agak heran, sunset policy itu ya jangan dibangga-banggain lah, biasa aja. Itu kan tax amnesty sebetulnya. Loh, rugi 1.000 triliun nih. Targetnya 281, terimanya cuma 7,6 triliun. Nah, lalu pada tax amnesty 2016 yang ada 2 menteri keuangan di situ, tambahan hartanya 4.884 triliun. Tambahan harta yang dideklarasikan. Penerimaan pajaknya hanya 114 triliun. Nah, jadi kalau targetnya berapa? 165 triliun. Jadi target 165 tercapai 114. Kalau misalnya tambahan harta tadi dikalikan tarif pajak 30%, itu akan menghasilkan 1.465 triliun. Nah, itulah COX-nya. Kemudian dikurangi penerimanya 114 triliun, maka menghasilkan kekurangan 1.300 triliun. 1.300, persisnya 1.350 triliun. Nah, inilah jumlah kerugian yang harus ditanggung negara akibat program tax amnesty. Dalam bahasa Hadi Purnomo waktu di rapat itu, inilah net potensial tax loss itu. Saya juga waktu meliput itu saya kaget juga. Perspektif saya juga kebuka akhirnya. Inilah yang menyebabkan tax ratio kita rendah, Bu Riko. Anda bayangkan, tax amnesty sunset policy 2008. Itu kan di situ tidak ada sanksi, udah tidak bisa ditarik lagi. Maksudnya penerimaan pajak itu karena orang sudah ikut tax amnesty, dia nggak diperiksa lagi. Itu kan mulai dari nol lagi. Terus ditambah tax amnesty, sama dari nol lagi. Pemeriksaan pajak tidak bisa masuk ke tahun sebelum-sebelumnya karena mau masuk, ini udah ikut tax amnesty.
Kan ada di pasal 20 sekali, yang dibebaskan bukan cuma pidana pajaknya, tapi juga pidana umumnya. Itu disahkan oleh DPR, jadi konsensus kita. Nah, kalau tadi penerimaan dari sunset policy tadi sekitar 1.000 triliun, lalu dari penerimaan tax amnesty yang hilang itu 1.500 triliun, jadi totalnya sekitar 2.500 triliun. Itulah yang hilang dari tangkapan Dijen Pajak, dan itu pula yang menyebabkan tax ratio kita menurun. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ditopang oleh inflasi yang juga mendukung pertumbuhan tadi, tapi di sisi lain kita udah nggak bisa ngambil itu. Jadi inilah yang situasi inilah yang menjelaskan anomali itu. Untuk memahami lebih mudah gini Bung Riko, orang pajak itu tidak seperti orang jualan mobil yang akan mengatakan begini, kok penjualan mobilmu rendah? Loh, karena ekonomi lagi rendah, makanya penjualannya rendah. Orang pajak nggak bisa begitu, dia masih bisa mundur ke belakang. Apa buktinya? Tahun 2009-98, tahun 2001-2003, ketika pertumbuhan ekonomi kita bukan cuma rendah, bahkan minus, target penerimaan kita masih 100% kok, masih bisa tercapai kok. Jadi jangan disamakan orang pajak itu dengan dealer mobil. Itu keliru besar itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini karena ekonomi lagi rendah, iya berpengaruh, tetapi tidak otomatis gitu. Dia masih bisa tarik ke belakang karena ada konsep daluarsa pajak. Ini berlaku di seluruh dunia. Kenapa ada daluarsa pajak? Karena ada kepastian hukum. Di pajak itu begitu Bung Riko, sangat tinggi kepastian hukumnya, sehingga dia bisa mundur ke belakang gitu. Nah, begitu ada tax amnesty, begitu ada sunset policy, nggak bisa lagi mundur ke belakang, udah nol, mulai dari nol lagi. Jadi kalau kita ngisi bensin di Pertamina itu, kita mulai nol, dari nol ya Pak, kan gitu. Nah ini sama, dari nol ya Pak. Berapa ruginya? 2.500 triliun. Itu yang menjelaskan kenapa tax ratio kita menurun. Sekarang Bung Riko coba bayangkan, berani nggak BKF bikin riset yang isinya begitu? Jelas nggak akan berani ya, dan itu yang menjelaskan kenapa nggak ada riset tentang kenapa, untuk menjawab pertanyaan kenapa tax ratio turun. Karena sama aja kalau dia bikin riset itu, dia akan mengukur pemerintah sendiri, dan menterinya pada saat itu sama dengan menterinya hari ini. Siapa? Ibu Sri Mulyani. Nah sekarang bagaimana dengan PPS? Ini lagi rame nih kan, PPS ini sampai pertengahan Februari kemarin aja udah 1,5 triliun. Nah, tapi jumlah pastinya mesti kita tunggu sampai berakhir 30 Juni. Jadi kalau kita lihat tadi sunset policy dan tax amnesty, tambahan harta yang dideklarasikan dalam dua program itu 7.800 triliun. Jika tambahan dikenakan pajak normal, itu akan menghasilkan 2.500 triliun. Itu uang, itulah. Jika dikurangi penerimaannya, akan menghasilkan sekitar 2.400 triliun. Nah itulah jumlah kerugian yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tegaskan, seluruh rakyat Indonesia akibat program Sunset Policy 2008 dan Tax Amnesty 2016-2017. Kerugian itu pula yang menjelaskan kenapa shortfall pajak terus menurun dan menjadi tradisi yang tidak mengenakan di DJP. Kalau ketemu sama orang DJP, gimana? Tradisi shortfall dipertahankan. Wah, itu rasanya sakit. Tadi Purnomo di rapat itu bilang, ini net potensial tax loss mungkin jumlah yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi ini merupakan kekalahan besar karena net potensial tax loss sunset policy dan tax amnesty, karena itu merupakan penerimaan sesaat. Jadi tax amnesty, sunset policy itu penerimaan sesaat, tapi bebannya mesti ditanggung pemerintah. Jadi begitu dia menyelenggarakan tax amnesty, begitu dia menyelenggarakan sunset policy,
Begitu dia menyelenggarakan PPS, dia mesti tahu pada saat itu juga dia mesti tahu, oh, gue punya beban nih yang mesti ditanggung. Nah, ya kita menarik, apa sih yang diminta Pak Hadi di rapat itu? Ini saya tegaskan di tajuk kita, karena menurut saya permintaannya sangat simpel, sangat sederhana. Dia minta, Pak Hadi ini udah senior ya, udah 75 tahun lebih lah. Dia minta pertama itu pelurusan aturan pelaksanaan secara utuh dan konsisten atas undang-undang KUP melalui government review. Jadi segala macam PMK, peraturan dirjen, surat edaran dirjen, keputusan dirjen itu mesti sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh diperlebar atau diubah undang-undangnya. Kita tahu ini banyak terjadi dulu. Undang-undang yang ngomong misalnya, undang-undang yang ngomong dapat itu maksudnya dapat diberikan. Tapi keputusan menterinya ngomong dapatnya itu hilang. Kata dapatnya itu hilang. Diberikan. Itu aja sudah mengurangi kekuasaan undang-undang. Undang-undangnya bilang Ditjen Pajak semua orang wajib menyerahkan data pajak kepada Ditjen Pajak pasal 36. Tapi prakteknya MOU kan nggak masuk di akal kita loh. Kalau MOU berarti kan kedua belah pihak perlu setuju. Kalau salah satu nggak setuju nggak terjadi MOU. Padahal undang-undang ngomong wajib, bahkan ada sanksi. Ngapain MOU lagi? Wong udah wajib, udah obligatori. Nah, yang kedua, tadi itu bilang di rapat itu pembentukan bank data pajak dan single identity number untuk membenjot penerimaan dan tax ratio. Nah, inilah sebetulnya kesalahan sunset policy dan tax amnesty. Sunset policy datanya nggak ada. Itu bukan saya ngomong, audit BPK ini. Tax amnesty ada datanya. Terakhir saya dengar dikumpulin di Makassar. Nah, kalau datanya itu kuat, orang pajak tuh ngambil penerimaan tuh enak. Dia mantau Bu Riko, ini kok hartanya kok segini. Tahu ada SMS, ada email, Riko segera isi SPT, kan gitu. Jadi menurut saya ini pesan yang sangat penting dari sosok Hadi Purnomo kepada Presiden dan juga Menteri Keuangan, Menteri pada periode sunset policy dan tax amnesty. Ini pesan yang layak ditindaklanjuti. Plastik setuju dengan pesan ini. Dan itu permintaan yang simpel, bukan permintaan yang aneh-aneh. Apalagi permintaan yang menguntungkan Hadi Purnomo, enggak. Ini permintaan itu supaya yang pertama itu ada konsistensi undang-undang, peraturan pelaksanaan secara utuh dengan undang-undang. Lalu yang kedua government review terhadap undang-undang. Yang kedua itu bank data dan single identity number. Jadi begitu sunset policy dan tax amnesty terbentuk, itu mestinya itu jadi bagian dari bank data lalu dikonsolidasikan dengan single identity number, kemudian itu menjadi bahan untuk koreksi SPT. Nah, itu nanti akan kita bahas lanjut berikutnya. Karena selama ini orang pajak itu nggak bisa koreksi SPT itu nggak bisa, datanya nggak ada. Gimana? Wong kita sistemnya self assessment kok nggak bisa koreksi. Padahal salah satu hak fiskus itu kan hak koreksi. Lalu gimana mau koreksi? Ya percaya aja. Itu Bu Riko. Oke, Pak Sanul, terima kasih. Saya rasa cukup berbobot ya tema dari tajuk kita kali ini, menjawab tajuk sebelumnya soal kenapa tax rasio kita rendah, kemudian ada apa di balik
kemeriahan penerimaan dari tax amnesty ternyata ada potensial loss, ada potensi kerugian yang mana dari kebijakan tax amnesty itu mengampuni dari pajak mereka sebelumnya. Nah, kemudian kita dengar juga Pak Hadi Purnomo juga memberikan masukan yang saya rasa seperti Pak Bastanul bilang, ini pentingnya dari apa yang harus dimiliki oleh orang-orang pajak kita. Ada payung hukumnya, ada dasar dari melakukan sesuatu yaitu bank data lain sebagainya. Kalau memang punya pendapat berbeda, kita terima, silakan komentar saja, mengajak diskusi atau mengundang kita. Kita akhiri dulu tajuk kita kali ini. Kita ketemu lagi di tajuk berikutnya di Blasting TV. Terima kasih.